Selanjutnya materi kita adalah hukum Hooke ya. Ini hukum Hooke. Ini kita lihat ada pegas ya, ada pegas. Apabila pegas ini ditarik dengan gaya F ya. Ini ada gaya F. Maaf, ini terlalu besar. Kita lihat apabila pegas ini ditarik dengan gaya F ke bawah ya, ke bawah F, maka ya ada yang namanya hukum Hooke ya. Hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta Y ya. Jadi delta Y ini adalah perubahan ya. Ini awalnya kan di sini ya, dari sini ke sini awalnya ya. Nah sekarang di sini awal mulanya panjang pegasnya di sini, kemudian panjang pegasnya menjadi di sini ya. Nah kan di sini ada yang namanya delta Y ya, perubahan panjang pegas dari semula ya. K itu adalah tetapan pembanding yang disebut dengan tetapan pegas ya, atau konstanta pegas ya. Nah, sebenarnya di sini juga pegas ya, juga ada yang namanya gaya pegas ya. Ini kalau kita tarik F begini, nah ini kita seakan-akan juga merasa ditarik ya oleh pegas. Maka di sini juga ada ya FP. Yang FP ini besarnya adalah sama dengan ini ya, dengan ini, cuma berbeda arah. Karena berbeda arah ke atas, maka dia FP nya adalah negatifnya, tapi dari segi besar sama ya, min K delta Y ini. Jadi ini adalah gaya tarik kita, kemudian yang arah ke atas, arah yang untuk mengembalikan pegas ke bentuk semula, itu dinamakan dengan gaya pegas ya. Satuan K itu adalah Newton per meter. Sekarang ada contoh soal ya. Contoh soal pertama, sebuah pegas P panjangnya mulanya 20 cm. Oleh karena pegas ditarik dengan gaya F 20 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Tentukan konstanta pegas. Yang ditanyakan adalah K ya, di sini adalah K-nya. Maka kita ingat rumusnya adalah F sama dengan K kali delta E. Ada juga yang menuliskan F sama dengan K kali delta X. Sah-sah saja ya. Kalau misalkan digantung bisa memakai delta Y, kalau misalkan mendatar bisa memakai delta X. Nah sekarang di sini awal mulanya 20, kemudian di sini panjang pegas menjadi 25 cm ya. Berarti dari delta X nya di sini ya, atau delta Y nya, delta Y berarti di sini adalah 25 ya, 25 dikurang 20 cm, sehingga di sini 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini adalah delta Y nya. Kemudian F nya 20 Newton, sehingga K nya sekarang F per delta
delta I ya, F per delta I, maka ini sama dengan F nya tadi berapa, 20 Newton dibagi 5 kali 10 pangkat min 2, maka K nya di sini yang pertama adalah 20 dibagi 5, 4 kali 10 pangkat 2, satuannya adalah Newton per meter ya. Oke, selanjutnya yang pegas Q pada contoh soal 1 bagian kedua ya, maka sama dengan cara di atas, delta, ini kurang kelihatan ya, delta Y nya berarti di sini adalah 30 dibagi 20 dikurang 20 ya, 30 dikurang 20 ini sama dengan 10 cm atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian F nya sama ya, 20 Newton, sehingga K nya sama dengan F per X delta Y ya, boleh delta X delta Y terserah nanti. KF 20 Newton dibagi di sini delta Y nya 10 kali 10 pangkat min 2, 20 bagi 10 sama dengan 2 ya, kali 10 pangkat min, bukan min lagi ya, 20 bagi 10 2, 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi positif Newton per meter ya. Nah, kita bisa lihat di sini pegas panjangnya sama ya, 20 cm, sama-sama 20 cm, di sini 20 cm juga. Kemudian ditarik dengan gaya 20 Newton, sama ditarik dengan gaya 20 Newton juga ya, ini sama. Nah, sekarang persoalannya di sini panjang pegasnya menjadi 25 cm, sedangkan di sini panjang pegas menjadi 30 cm ya. Ini kalau misalkan pegas V yang ini ya, ini panjangnya menjadi 25 cm, sedangkan yang di sini yang Q panjangnya adalah menjadi 30 cm. Maka kita lihat perbandingannya, K yang lebih besar yang mana? K yang di sini ya, K yang di sini lebih besar. Jadi kalau suatu pegas digantung atau ditarik, digantung beban atau ditarik dengan gaya yang sama 20 Newton, mana yang lebih banyak molornya, itu berarti konstanta pegasnya lebih kecil. Tapi kalau dia direnggangkan atau ditarik dengan gaya yang sama, kemudian molornya lebih sedikit, maka berarti konstanta pegasnya lebih besar ya. Ini lebih besar yang satu daripada, berarti K1 di sini KP lebih besar daripada KQ ya.
dari sini tadi. Nah, jadi semakin banyak molor, semakin banyak perubahan panjang pegasnya, maka konstansa pegasnya itu semakin lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan pada contoh berikutnya kita bahas. Nah, contoh berikut ini dua pegas terlihat sama ya, ini terlihat sama, panjangnya sama ya, kemudian warnanya jenisnya juga sama, padahal konstanta pegas ini adalah berbeda ya. Nanti ada KA dan ada KB ya, karena kita ini kan ada A ada B ya pegasnya. Bagaimana caranya menentukan pegas mana yang memiliki konstanta pegas lebih kecil, konstanta pegas lebih besar ya. Jadi untuk menentukan ini caranya ya, yang pertama-tama adalah dengan diberi gaya yang sama besar ya. Misalkan di sini ditarik dengan gaya F, maka yang B juga harus diberi gaya F ya. Kalau ditarik dengan gaya F, maka yang B juga harus ditarik dengan gaya F ya, yang sama besar. Atau misalkan ini digantung ya, digantung dengan benda ya, benda misalkan di sini 2 kg ya, digantung ya, misalkan digantung dengan masanya 2 kg, maka di sini juga harus digantung dengan masa 2 kg ya. Nah, kalau ada masa ini ada gaya berat ya. Sekarang ini berubah menjadi W ya, which. W itu tidak lain adalah M kali G ya. Ini juga berubah menjadi W. M kali G ya. Nah, seandainya di yang A dikasih massa ya, digantung massa 3 kg, maka yang B juga digantung massa 3 kg, sehingga gaya yang menarik pegas ini sama besar ya, gaya yang merenggangkan pegas sama besar. Nah, nanti karena di sini konstanta pegasnya berbeda ya, ditarik dengan gaya yang besar, yang besarnya sama, maka pasti nanti pertambahan panjang pegasnya akan berbeda. Contoh tadi pada contoh soal yang pertama tadi ya. Nah, sekarang konstanta pegas lebih kecil. Yang mana konstanta pegas lebih kecil? Tentunya yang pertambahan panjangnya lebih besar ya, delta L nya lebih besar ya, maka konstanta pegasnya lebih kecil ya. Kemudian konstanta pegas lebih besar ya, yang K nya lebih besar, itu maka delta L nya itu adalah lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan A dan B ini ditarik sama 2 kg 2 kg, ternyata yang delta L nya ini, misalkan delta L nya A 5 cm ya, misalnya anggap saja 5 cm delta L nya, kemudian yang B delta L nya adalah 7 cm ya, maka yang konstanta yang kecil ya, ini kan 5 cm, delta L nya ini anggaplah delta L ini contoh ya, 5 cm, kemudian delta L di sini 7 cm, ini misal saja. Maka konstanta pegas yang lebih kecil adalah yang B ya, karena dia merenggangnya lebih banyak ya, di sini delta L nya lebih besar. Sedangkan konstanta pegas yang lebih besar adalah yang A, karena di sini 5 ya, delta L nya lebih kecil
Silahkan bertanya nanti kalau ada yang masih kurang jelas. Berikutnya contoh soal 3. Perhatikan data hasil percobaan 5 jenis karet ban A, B, C, D, E ya. Ini ada A, B, C, D, E sebenarnya. Yang ditarik dengan gaya F sehingga panjangnya bertambah. Karet ban yang konstanta pegasnya terkecil adalah, ya berarti kita tinggal menghitung ya di sini. K itu tadi, K adalah F per delta Y ya. Ini KF nya 1. Sekarang di sini delta Y nya adalah 0,05 berapa, dihitung ya. 1 dibagi, nah coba sekarang kita yang ini, K nya adalah 1 dibagi 5 per 100 ya. Ini 5, yang ini 0,05 adalah 5 per 100. Ini sama dengan 100 dibagi 5 ya, sama dengan 20 K-nya Newton per meter. Kemudian yang ini sekarang K-nya adalah 2 dibagi berapa itu, 25 per 1000 ya, atau sama dengan 2000 dibagi 25 berapa itu, 2000 dibagi 25 8 ya, 80 nih, 8 kali 5 40 ya. Ya 80, karena 8 kali 25 itu adalah 200 ya, 80 Newton per meter. Oke, sekarang selanjutnya di sini K-nya adalah 1 dibagi 25 per 1000 juga ya, maka sama dengan 1000 dibagi 25 sama dengan 4 ya, 40. Kemudian yang ini ya, yang ini K-nya adalah 2 dibagi 5 per 100, atau di sini 200 dibagi 5 sama dengan 40. Oke, sekarang 2 dibagi 0,25 yang ini terakhir, K-nya 2 dibagi 25 per 100, atau sama dengan 200 dibagi 25 ya, 200 dibagi 25 sama dengan 8 Newton per meter ya. Sehingga kalau ditanya pegas yang terkecil, yang konstanta pegas yang terkecil berarti adalah yang ini ya. Oke, silahkan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Kemudian kalau ini kecil, nanti di setting saja resolusi videonya ya menjadi 360p atau 480p ya, sehingga lebih jelas terlihat videonya. Baik, selanjutnya contoh soal
Pada percobaan pegas, beban yang masanya berbeda-beda digantung pada ujung pegas, kemudian diukur pertambahan panjang pegasnya. Datanya sebagai berikut, dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ada massa beban dalam satuan gram di sini. Kemudian panjangnya, pertambahan panjang dalam satuan cm. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, nah ini kesimpulan dari percobaan ini ya. Yang pertama, opsi A, semakin besar beban semakin kecil pertambahan panjang. Kita lihat, semakin besar beban ya, ini besar beban ya, yang besar beban semakin kecil pertambahan panjang. Keliru ya, karena kalau semakin besar maka ini semakin panjang, berarti ini salah. Kemudian yang B, semakin besar gaya, otomatis kalau di sini ya, kalau ada massa beban maka nanti ada gaya berat ya. Nah, gaya berat itu adalah Wm kali G ya. Jadi kalau ada massa digantungkan, kan digantung ya, di sini digantung ya, maka ada W. Jadi semakin besar gaya berat di sini ya, semakin besar pertambahan panjang. Nah ini benar ya, kita lihat di sini. Ini semakin besar 100, 200 sampai 500, ini pertambahan panjang semakin besar ya, maka ini yang benar. Kita lihat lagi yang lain. Semakin besar gaya, semakin kecil pertambahan panjang ya, salah ya. Konstanta pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang ya, ini salah juga karena F sama dengan K delta I tadi ya, sehingga K-nya sama dengan F per delta Y. Nah di sini konstanta pegas tidak sebanding dengan pertambahan panjang ya. Konstanta pegas berbanding terbalik dengan gaya. Nah ini keliru lagi karena konstanta pegas berbanding lurus dengan gaya ya, keliru lagi. Maka yang benar adalah yang jawaban yang B ini. Oke, sekarang contoh soal yang kelima. Ini bukan tabel ya, tapi grafik sebenarnya. Grafik konstanta elastisitas nih keliru ya, nanti grafik berikut menunjukkan hasil pengukuran pertambahan panjang delta X pada percobaan pengukuran konstanta elastisitas karet dengan menggunakan 5 bahan karet ya. Nah di sini ada F, ada delta X ya. Apa yang ditanyakan adalah konstanta elastisitas karet terbesar dimiliki oleh yang mana. Nah maka dihitung satu-satu. Kalau yang di sini K-nya ya 1/8. Yang di sini K-/nya 6/6 sama dengan 1 ya. Kemudian kalau yang di sini K-nya 8/3 atau 2, sekian ya, 2, berapa nih, sisanya ada 2/3, 6 ya, dan seterusnya tuh. Kemudian di sini K-nya 3/5, di sini K-nya 3/4. Jadi kalau untuk perbandingan ya, ini boleh saja tidak diganti ke dalam meter satuannya ya. Nah perbandingan N-nya N besar mestinya di sini nih. Ya, ini N besar. Nah, ini gaya N besar. Nah, sekarang konstanta elastisitas karet yang terbesar adalah yang mana? Ya, tentu yang di sini ya. Ini 2. Ini tidak sampai 2, ini tidak sampai 2, ini juga. Berarti yang terbesar adalah yang ini. Ya. Grafiknya ini. Kalau ditanyakan yang terkecil Pak, kalau ditanyakan yang terkecil, kita lihat yang mana, 3/5 atau 3/4 atau 1 atau 1/8. Pasti yang ini ya, 1/8.